Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ikut, ku mau terus setia. Ikuti tetap setia sampai pada akhirnya. Tetap setia. Bapa, ajarku untuk tetap setia. Tetap setia. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam persekutuan doa pada hari Rabu pagi ini. Mengucap syukur untuk karya Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kita hari ini, kita akan hadir bersama-sama menghadap kepada Tuhan, mengaturkan ucapan syukur dan mohon pertolongan Tuhan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami sungguh mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Pada sore sampai malam tadi, Tuhan masih menjaga, menolong dan memberkati kami. Dan pagi ini kembali Engkau membangunkan kehidupan kami. Engkau memberikan kehidupan yang baru, berkat-berkat yang baru untuk kami boleh menikmatinya, baik secara pribadi maupun keluarga. Kami mengucap syukur untuk karya Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami pagi hari ini. Kami juga bersyukur di tengah kelemahan kami, Tuhan masih memberikan kekuatan, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, untuk kami boleh melanjutkan tugas pelayanan kami di muka bumi ini. Dan kami merasa bahwa kehidupan kami tidak sempurna. Kami lemah tak berdaya. Masih banyak dosa pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan. Tuhan Yesus, pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kehidupan kami, panggilan karya keselamatan kami di atas muka bumi ini, kami rindu untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan, yang itu akan menjadi penopang di dalam kehidupan kami hari ini. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Roh yang Kudus yang menolong kami, memampukan kami mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan akan berkati sehingga apa yang disampaikan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius. Surat Rasul Paulus kepada Timotius, ya, surat Rasul Paulus kepada Timotius. Kita akan membaca dari 1 Timotius pasal yang kedua, bait yang pertama sampai dengan bait yang ke-7. Surat Rasul Paulus kepada Timotius, kita mengambil dari 1 Timotius pasal yang kedua, bait yang pertama sampai dengan bait yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini mengenai doa jemaat. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab Allah itu esa, dan esa pula pengantar antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sedemikian panjang pembacaan saya. Yang berbahagia adalah yang berkenan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan ini, bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, kita akan merenungkan ayat-ayat ini. Kita ambil ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Saya ulang membaca demikian. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
renungan kita ambil tema doa lebih kuat dari kerusuhan maupun demo. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini negara kita sedang ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita melihat kenyataan yang ada di dalam masyarakat, dari nilai kurs rupiah yang anjlok, nilai dolar yang semakin tinggi, harga-harga kebutuhan pokok yang naik, mencari pekerjaan sekarang ini sangat susah. Media sosial penuh dengan hujatan-hujatan kepada pemerintah. Penangkapan kasus korupsi oleh KPK terjadi di mana-mana. Ruang publik yang harusnya menjadi ajang komunikasi, menjadi ajang perdebatan, segala sesuatu diukur bukan berdasarkan kebenaran, tetapi lebih pada kekuatan. Hukum di Indonesia sudah tidak mendapatkan tempat yang aman, nyaman, karena di mana-mana pun kasus terjadi. Orang yang benar dipersalahkan dengan mudah, dan orang yang salah dibenarkan juga dengan mudah, karena kekuatan dan kekuasaan. Melihat keadaan bangsa dan negeri ini, cukuplah kita melihat dengan sebuah keprihatinan dan sebuah rasa duka yang mendalam bagi kehidupan bangsa dan negeri ini. Karena bagaimanapun juga semuanya akan berpengaruh kepada masyarakat, termasuk orang-orang Kristen di dalamnya. Di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai seterusnya ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika itu. Rasul Paulus menulis ayat ini kepada Timotius justru pada waktu itu Kaisar Roma yang lagi jahat-jahatnya ke orang-orang Kristen. Di bawah kepemimpinan Nero, Roma membakar kota. Kemudian Kaisar Nero ini menuduh bahwa yang melakukan pembakaran itu adalah orang-orang Kristen. Banyak kemudian orang-orang Kristen yang disalib. Banyak juga orang Kristen yang dibakar hidup-hidup. Kemudian kalaupun ada demo, Nero pantas untuk didemo. Tetapi nasihat Paulus ini justru menenggelamkan apa yang bergejolak bagi orang-orang Kristen pada saat itu. Paulus pertama-tama bukan mengumpulkan massa, kemudian dia menggerakkan massa. Tetapi di ayat yang pertama ini, Rasul Paulus mengajak semua jemaat, karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Paulus mengajak jemaat melalui tulisan yang ditujukan kepada Timotius. Meskipun jemaat pada waktu itu ada di dalam keadaan prihatin, ada dalam keadaan keterpurukan, ada dalam keadaan merasakan kepahitan, duka, bahkan ada dalam keadaan tertekan, dan ada di dalam keadaan yang sulit untuk digambarkan pada waktu itu, karena orang Kristen di mana-mana dikejar dan dibunuh. Rasul Paulus mengajak mereka semuanya, pertama-tama sebelum melakukan segala sesuatu hal, Rasul Paulus mengajak untuk berdoa. Saat ini yang terjadi di negeri kita, ketika kita ada di dalam keadaan mungkin seperti yang terjadi pada waktu itu orang-orang Kristen,
Mungkin kita pertama-tama kemudian menulis di medsos. Mungkin pertama-tama juga kita memviralkan kasus. Mungkin pertama-tama jari-jari kita ini gatal untuk menulis komentar-komentar pedas, untuk menulis hujatan-hujatan kepada pemerintah. Saat ini kita ditegur bahwa yang pertama kali dilakukan adalah kita berdoa. Bangsa dan negeri ini sama sepertinya, mungkin tidak separah waktu kasus di Roma pada waktu itu, tetapi keadaan bangsa dan negeri ini sama, tidak ada damai sejahtera, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan, karena adanya adalah ketakutan, was-was, khawatir apa yang akan terjadi besok. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, di ayat ini juga dikatakan doakanlah untuk semua orang. Rasul Paulus tidak mengatakan doakanlah untuk dirimu sendiri, tetapi Rasul Paulus mengatakan doakanlah untuk semua orang. Untuk semua orang, untuk raja-raja, tidak ada pengecualian. Artinya ketika kita ada dalam keadaan seperti Roma pada waktu itu, kita perlu introspeksi diri. Kalau mungkin saat ini kita tidak puas dengan pemerintah bangsa dan negeri ini, apakah secara pribadi kita pernah berdoa untuk Bapak Presiden? Apakah kita berdoa untuk Bapak Gubernur mungkin? Apakah kita pernah berdoa untuk Bapak Menteri mungkin? Apakah kita pernah berdoa secara khusus untuk Bapak Bupati mungkin? Dan para pemimpin di negeri ini. Ketika Rasul Paulus mengajarkan kepada kita berdoa untuk mereka semuanya, tentunya tidak pilih-pilih. Kita tidak cocok dengan bangsa, tidak cocok dengan pemerintah mungkin. Tetapi kita mengupayakan untuk mendoakan mereka. Kita mungkin tidak cocok dengan anggota dewan yang mungkin setiap hari pekerjaannya tidur, tetapi mereka menerima gaji buta. Apakah kita pernah juga berdoa untuk mereka boleh diubahkan oleh Tuhan? Dan tujuannya ternyata muaranya kepada kita. Tuhan menyuruh kita mendoakan Tuhan menyuruh untuk mendoakan pemerintah bukan biar kita itu makin sukses, makin kaya, tetapi ternyata di sini dikatakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Pemerintah yang takut Tuhan tentunya adalah pemerintah yang kemudian membuat jalanan aman, hukum adil, ekonomi stabil, kita bisa ibadah tanpa takut. Sedangkan kalau pemimpinnya bobrok, yang susah siapa? Kita juga. Jadi kita wajib introspeksi diri juga untuk kita berdoa untuk bangsa negeri ini, mulai mendoakan untuk pemerintah bangsa dan negeri ini. Paulus juga mengatakan naikkan ucapan syukur juga. Susah dong kita mengucap syukur. Ada dalam keadaan seperti ini kok bisa mengucap syukur. Mungkin kita bisa mengatakan seperti itu. Tapi coba kita bisa melihat, saat ini kita masih bisa pergi ke gereja tanpa ditangkap. Saat ini kita masih bisa membuka Alkitab, masih bisa mengadakan PA di kelompok. Kita juga masih bisa merasakan adanya jalan tol, masih bisa merasakan adanya bantuan sosial walaupun belum merata. Kemarin-kemarin kita masih bisa merasakan yang namanya MBG, yang pada akhir-akhir ini pun MBG di stop gitu ya. Kalau kita cuma protes tanpa bersyukur, hati kita juga jadi pahit, dan orang yang pahit nggak bisa tenang. Oleh karena itu kita wajib bersyukur juga dengan apa yang sudah terjadi di bangsa dan negeri ini. Paling tidak seberapa umur kita saat ini, kita sudah tinggal hidup di sini, sudah merasakan berkat-berkat Tuhan melalui bangsa dan negeri ini. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Indonesia saat ini sedang ada dalam kondisi
capek gitu ya. Mungkin ada sinyal-sinyal akan terjadi demo besar di mana-mana. Ada banyak anak muda yang frustasi mencari pekerjaan di mana-mana juga. Beberapa waktu yang lalu ada tokoh-tokoh ternama ternyata akhirnya ditangkap KPK. Ada kasus banjir bandang, kebakaran hutan, dan sebagainya. Kita mau teriak tidak didengar, mau pindah negara tidak bisa. Di titik inilah Tuhan mengingatkan kepada kita, ada satu senjata yang gak bisa disensor, gak bisa dibubarin, aparat yang juga gak bisa kena inflasi, namanya doa. Kita mengingat bahwa sebuah doa itu bisa mengubah takdir bangsa. Kita gak mengenal yang namanya takdir, tetapi sebuah doa itu bisa mengubah bangsa, perilaku bangsa, keadaan bangsa. Bukan cuma perasaan, tetapi kenyataan. Kita mengingat bagaimana waktu itu kota Niniwe yang akan dihancurkan Tuhan karena dosanya. Akhirnya raja dan seluruh rakyat berpuasa dan berdoa. Dan hasilnya ketika Allah melihat perbuatan mereka, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Yunus 3 ayat 10. Satu kota yang namanya Niniwe selamat karena satu gerakan doa nasional. Kalau Tuhan mau belokkan sejarah satu bangsa karena doa, apalagi bangsa Indonesia. Masalah kita belum lebih parah dari masalah kota Niniwe, masih untuk bisa diperbaiki. Dengan doa, artinya doa itu akan bekerja dengan diam-diam, tetapi hasilnya nyata. Tidak usah kita kuar-kuar di media sosial. Ini loh aku melakukan sesuatu hal. Ini loh aku sedang mengerjakan banyak hal. Ini loh aku sedang berkomentar pedas tentang pemerintah. Ini loh aku sedang menyuarakan demonstrasiku. Karena hasilnya apa? Apa yang kita harapkan dari apa yang sudah kita perbuat tadi? Tetapi dengan doa, kita bekerja dengan diam-diam. Karena Tuhan yang akan mengubahkannya, bukan kita. Doa juga menjaga hati kita tetap tenang. Bisa dikatakan doa ini menjaga hati kita tetap waras. Takut, was-was, khawatir itu pasti ada di dalam kehidupan kita karena kita masih manusia. Tetapi ketika kita menyatakan rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was kita kepada Tuhan di dalam doa, maka membuat kita damai sejahtera, tenang. Dan ini yang dikatakan menjaga kewarasan, menjaga ketenangan. Akhirnya apa yang kita renungkan pada pagi hari ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Bangsa dan negeri ini ada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tugas panggilan kita bersama sebagai umat Tuhan yang juga menikmati hidup di dalam bangsa dan negeri ini, ayo bersama-sama berikan waktu luang, berikan waktu senggang untuk kita secara khusus berdoa untuk bangsa dan negeri ini supaya dipulihkan. Karena apa yang ada di dalam bangsa dan negeri ini, kita juga ikut di dalamnya. Kesejahteraan bangsa dan negeri ini adalah juga kesejahteraan kita bersama. Kesejahteraan kota kita tercinta Purbalingga ini juga kesejahteraan kita bersama. Oleh karena itu, mari kita meluangkan waktu untuk bersama-sama menaikkan doa supaya negeri ini pun cepat pulih kembali. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberikan kemampuan kepada kita. Amin. Saat teduh untuk kita bersama.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh ditegur bersama melalui firman Tuhan. Melalui Rasul Paulus kami diingatkan bersama bagaimana kami bertanggung jawab terhadap kehidupan bangsa dan negeri ini, karena kami adalah bagian dari masyarakat bangsa dan negeri ini. Negeri kami ada dalam keadaan tidak baik-baik saja, baik dari sektor ekonomi, dari sektor sosial, politik, pendidikan, kebijaksanaan, hukum, HAM, yang itu membuat semakin terpuruknya bangsa dan negeri ini. Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohonkan kiranya Tuhan akan pulihkan bangsa dan negeri ini. Engkau memberkati para pemimpin negeri ini, mulai dari Bapak Presiden, para pejabat yang lain, menteri, gubernur, bupati, sampai kepada pemimpin-pemimpin yang di bawah. Tuhan akan ambil bagian dan ikut campur tangan, berjuang bersama-sama dengan bangsa dan negeri ini untuk kembali dipulihkan. Tangan kuasa Tuhan yang menjamah, sehingga pemimpin bangsa dan negeri ini boleh memimpin dengan kebijaksanaan, boleh mengesampingkan keinginan-keinginan pribadi mereka dan terus mengedepankan pengabdian bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negeri ini. Engkau yang akan campur tangan di dalamnya melalui pemerintah yang saat ini ada, dan Tuhan pulihkan negeri ini menjadi lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam dan Tuhan akan ikut ambil bagian memulihkan bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau juga menolong kami semuanya untuk kami terlibat di dalamnya. Engkau menolong kami semuanya untuk kami menjadi warga negara yang baik, mentaati setiap tata aturan pemerintah bangsa negeri ini demi ketertiban, dan kami bolehlah menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami hendak mengakhiri persekutuan doa pada pagi hari ini. Engkau menjamah kehidupan kami lagi, Engkau memberkatinya, dan Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah setiap pergumulan kami. Mohon pengampunan jikalau di dalam merenungkan bagian firman-Mu ini ada dosa, kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan. Demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya terima kasih untuk Bapak Ibu, perhatiannya, doanya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah
oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu,